Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat kita berjumpa kembali. Hari ini tanggal 17 Juli 2020 dan akhir Zulqa'dah 1441 Hijriah. Ya. Hari ini Alamatus Sa'ah atau kajian akhir zaman memasuki kajian Alamatul Kubra, salah satu tanda besar, yaitu Nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam. Dan pada kesempatan kali ini subjudul kita adalah keistimewaan Nabiullah Isa alaihissalam. Allah memuliakan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Nabiullah Isa alaihissalam diberikan banyak keistimewaan, termasuk sejumlah mukjizat yang menjadi bukti kenabian dan kebenaran beliau sebagai Al-Masih atau The Messiah atau Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel, bahkan dijanjikan kedatangannya oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun." Artinya, Isa alaihi salam berkata, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam alaihi salam yang mengatakan ucapan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Surah Maryam ayat 33 dan 34. Keistimewaan pertama Isa alaihissalam bahwasanya ia dilahirkan tanpa ayah dari seorang perawan suci bernama Maryam binti Imran yang sejak kecil tinggal dan dijaga di dalam tempat ibadah oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Allah Ta'ala menciptakan Isa putra Maryam alaihissalam sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 59, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa alaihissalam di sisi Allah Ta'ala adalah semisal Adam alaihissalam. Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Yang kedua, Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi sejak masih dalam buayan. Bahkan sejak baru lahir dan masih di dalam buayan, Isa alaihissalam sudah pandai berbicara kepada manusia dan bahkan mengajarkan hikmah dan kitab. Karena Allah Ta'ala telah mewahyukannya langsung kepada Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 28 hingga 30, "Ya ukhta Haruna, ma kana abuki amra sawin wa ma kanat ummuki baghiyya." Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Hai saudara perempuan Harun, maksudnya Maryam, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk ke arah anaknya, bayinya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil, bayi yang masih dalam ayunan? Tiba-tiba bayi tersebut, yaitu Isa alaihissalam, berbicara.
Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberiku Alkitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Ya. Dalam surah yang lain lagi, yaitu surah Ali Imran ayat 45-46, Allah Ta'ala berfirman, "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin." Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala menggembirakan engkau dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang dari Allah Ta'ala. Namanya Al-Masih, putra Isa, putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan ia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Saudaraku rahimakumullah, ini keistimewaan yang dahsyat sekali. Ya, Isa alaihissalam disetarakan permisalannya dengan manusia pertama, ayah kita bersama, yaitu Adam alaihissalam. Karena penciptaannya tidak dengan adanya seorang ayah, hanya dengan seorang ibu. Ya. Dalam surah yang lain lagi, Al-Ma'idah ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, "Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik, idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila." Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis juga hikmah, Taurat dan Injil." Lalu satu lagi ayat surah Ali Imran 48 dan 49. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israel." Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya, Isa alaihissalam, Alkitab, Al-Hikmah, Taurah dan Injil, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam diberikan kitab Injil untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel, berdampingan dengan Taurat dan Zabur. Taurat adalah kitab rujukan hukum bagi Bani Israel yang sebelumnya telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, namun kemudian diubah-ubah dan dipalsukan isinya oleh Bani Israel selama ribuan tahun. Sedangkan Zabur adalah kitab puji-pujian dan doa, diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Diperkirakan jarak antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Isa alaihissalam sekitar 15 abad. Selama masa itu telah banyak nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel, dan telah banyak yang ditolak, bahkan dibunuh. Sambil kitab Musa alaihissalam, yaitu Taurat sendiri, disimpangkan oleh para pemuka agama mereka. Isa alaihissalam yang kedatangannya sebagai Mesias atau juru selamat telah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia diutus Allah Ta'ala bukan untuk menggantikan syariat Taurat dengan syariat yang baru, namun untuk meluruskan, meneguhkan, dan melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Isa alaihissalam diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kemurkaan Allah Ta'ala akibat penyimpangan dan kedurhakaan mereka selama ini. Isa alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali beriman kepada Allah Ta'ala dengan sidqul iman, dengan iman yang benar. Ketika Isa alaihissalam berhadapan dengan para pemuka agama kaumnya, mereka tidak dapat membantah Nabiullah Isa alaihissalam
Karena Isa alaihissalam dengan fasih dan lantang segera membuka kedok kebohongan mereka yang telah merubah-rubah ajaran Nabiullah Musa alaihissalam untuk kepentingan mereka sendiri sehingga menyesatkan kaumnya Bani Israel. Yang ketiga, keistimewaan Isa alaihissalam telah diberikan Allah Ta'ala sejumlah mukjizat, antara lain kemampuannya menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, membentuk burung hidup dari tanah, dan bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dikubur. Tentu semua itu hanya dapat terjadi atas izin Allah Ta'ala. Dalam suratul Maidah ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Artinya, dan ingatlah pula sewaktu engkau Isa alaihissalam membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah sewaktu kamu menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Begitu pula diabadikan Allah Ta'ala dalam ayat yang lain lagi, ayat 49 surah Ali Imran. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُم إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian membawa sesuatu tanda mukjizat dari Rabb kalian, yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah Ta'ala. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Ta'ala. Dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian, jika kalian sungguh-sungguh beriman. Saudaraku rahimakumullah, keistimewaan yang keempat, kehadiran Nabiullah Isa alaihissalam di dunia mencakup dua babak kehidupan. Beliau dilahirkan 2000-an tahun yang lalu, kemudian hidup di bumi bersama Bani Israel di Ardul Muqaddasah, tanah suci Palestina, selama 33 tahun hingga usia kahlan. Ya. Kemudian diangkat Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Ta'ala sampai sekarang. Ini merupakan babak pertama kehidupan Isa alaihissalam di dunia ini. Selama masa kehidupan beliau yang pertama di tengah kaumnya, Isa alaihissalam berdakwah hanya kepada Bani Israel. Karena demikianlah perintah Allah Ta'ala. Beliau ditentang oleh para pemuka agama Bani Israel yang selama berabad-abad telah menjadi golongan elit yang menyimpang serta menyesatkan kaumnya. Meski kedatangan beliau sudah diberitakan dalam Taurat, dan meski beliau sendiri adalah keturunan suku Judah, yaitu suku para raja termasuk Raja Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, namun tetap saja sebahagian Bani Israel menolak dan mengingkari Isa alaihissalam, sedangkan sebagian lagi beriman kepadanya. Golongan yang menolak beliau kemudian menjadi cikal bakal agama Yahudi yang kita kenal sekarang. Para penentang berusaha menghalang-halangi dakwah Isa alaihissalam sampai kemudian membuat makar agar upaya untuk menyingkirkan Isa alaihissalam selamanya dapat terjadi. Di penghujung akhir babak pertama kehidupan Isa alaihissalam terjadilah peristiwa penyaliban atau crucifixion. Takdir Allah Ta'ala
pengkhianatan Bani Israel ini menjadi kontroversi di antara tiga pihak. Yahudi, yaitu golongan Bani Israel yang menentang Isa alaihissalam, Kristen, yaitu golongan yang mengaku pengikut Isa alaihissalam, dan Islam. Kaum Yahudi menyangka mereka berhasil membunuh Isa alaihissalam dengan cara menyalibnya. Golongan Kristen atau Nasrani yang merupakan lanjutan dari kelompok yang mengikuti Isa alaihissalam meyakini bahwa Isa alaihissalam benar-benar disalib dan bahwa beliau adalah anak Tuhan yang mengorbankan dirinya demi menebus dosa umat manusia yang meyakini kepadanya, keimanan kepadanya. Sedangkan kaum muslimin berpendapat bahwa yang disalib bukanlah Isa alaihissalam, berdasarkan keterangan langsung dari Allah Ta'ala yang tertera di dalam kitab suci terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Kaum muslimin meyakini bahwasanya Isa alaihissalam diangkat Allah Ta'ala ke langit untuk kemudian kelak insya Allah akan diturunkan kembali ke muka bumi di tanah Syam, Ardul Muqaddasah, Syam. Lebih tepatnya Madinatu Dimashq, di kota Damaskus. Dan lebih tepatnya lagi fi Manaratil Baydha fi Syarqi Dimashq, di Menara Putih, sebuah masjid di timur kota Damaskus. Kehidupan Isa alaihissalam setelah diturunkan kembali ke bumi ini adalah babak kedua dari kehidupan beliau alaihissalam. Mengenai kontroversi ini insyaallah akan kita bahas kemudian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.